Pak Anwar, ketika Anda kemudian diminta untuk memilih, pasti Anda sudah tahu konsekuensinya gitu Pak ya. Anda harus menanggalkan keindonesiaan Anda. Apa yang paling Anda rasakan ketika Anda harus menanggalkan atau memilih sikap politik Anda tidak mengakui pemerintahan Soeharto? Apa yang langsung atau dampak yang paling terasa yang Anda rasakan pada saat itu? Iya, ini artinya saya harus mengambil konsekuensinya, terutama dengan hubungan dengan keluarga, ya. Iya. Dalam beberapa waktu kami masih bisa bersurat-suratan dengan orang tua, ya. Tapi lama kelamaan ini kami merasa khawatir, ya. Takut bahwa keluarga kami di Indonesia itu mendapat kesusahan karena adanya saya di Moskow itu. Menarik sekali nih Pak Anwar, kalau kita lihat. Silakan Pak. Bagaimana Bapak? Silakan dilanjutkan Pak. Jadi pada waktu itu kami mengambil konsekuensinya sendiri, tanggung jawabnya sendiri untuk ya bagaimana kita ingin supaya pada waktu itu solidaritas internasional terhadap kekuatan-kekuatan kiri di Indonesia itu mendapat dukungan. Baik. Jadi kami mempunyai strategi, katakanlah itu baiklah kami di luar negeri, tapi kami tidak akan diam. Oke. Kami akan menyusun kekuatan, yaitu menggalang solidaritas internasional terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Mengungkap sisi lain peristiwa 1965 dari jejak kaum eksil Indonesia. Ditulis oleh Humas LIPI dari lipi.go.id. Tahun 1965 adalah titik balik dalam sejarah Indonesia modern, yang ditandai dengan meletusnya peristiwa G30S. Namun pemahaman terhadap peristiwa 1965 tersebut masih berada dalam tataran peristiwa pembunuhan perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa G30S adalah penanda genosida pada mereka yang dituduh komunis, ujar Amin Muzakir, peneliti dari Pusat Penelitian Sumber Daya Regional LIPI, dalam seminar Kaum Eksil Indonesia dan Nasionalisme Kita, Selasa, tanggal 3 Desember tahun 2013, di Widya Graha LIPI Lantai 1, Kampus LIPI Gatot Subroto, Jakarta. Menurutnya, setelah peristiwa 1965 tersebut, banyak orang-orang Indonesia yang terpaksa harus berada di luar negeri dan tidak bisa pulang kembali ke Indonesia. Mereka adalah orang yang sedang berada di luar negeri untuk berbagai keperluan, seperti sekolah, menjalankan tugas diplomatik, menjadi wakil di organisasi internasional, atau anggota kontingen kebudayaan, terang Amin. Dia menjelaskan, saat G30S meletus di Jakarta, mereka sebetulnya tidak mengetahui peristiwa tersebut, karena komunikasi masih terbatas. Tahun 1966 kemudian, ada pendataan ulang terhadap WNI di luar negeri, terutama di negara sosialis komunis seperti China, Rusia, dan Kuba. Mereka diberi opsi untuk pulang ke Indonesia, dengan syarat menyetujui Soeharto adalah pemimpin Indonesia yang sah, dan Soekarno terlibat G30S atau menolak, paparnya. Mereka yang menolak kemudian diidentifikasi pemerintah Orde Baru sebagai komunis, dicabut paspornya, dan otomatis kehilangan hak dan status kewarganegaraan, sehingga menjadi kaum yang disebut eksil. Kaum eksil ini akhirnya menikah dengan warga setempat, hidup dan bekerja seperti biasa dengan status sebagai orang asing, papar Amin. Dikatakannya, eksil bukan diaspora biasa. Mereka punya komitmen politis tinggi terhadap tanah kelahiran, meski secara legal menjadi warga negara di negara lain. Peristiwa tahun 1965 bukan hanya usaha penghancuran kelompok komunis, namun juga nasionalis yang pro-Soekarno, tambahnya. Runtuhnya komunis di penghujung tahun 80-an, membuat kaum eksil melakukan eksodus terutama ke negara-negara Eropa Barat seperti Belanda dan Perancis. Ada jaringan kuat untuk mencari suaka. Selain itu, sebagai negara demokratis,
konsep welfare state masih cukup kuat di sana, paparnya. Momentum reformasi tahun 1998 membuka kesempatan kaum eksil untuk tampil ke publik. Selain mengajukan upaya rehabilitasi hukum, mereka juga membuka sosoknya ke publik dengan menulis autobiografi atau membuat lembaga advokasi. Baskara Tewardaya SJ, dosen sejarah dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang hadir sebagai pembahas menambahkan, peristiwa tahun 1965 mestinya dilihat lewat kronologi mundur untuk melihat berkelit-kelindannya kepentingan domestik dan global saat itu. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia perolehan suaranya sangat kecil di pemilu 1955 dibandingkan PKI. G30S adalah dalih untuk menyingkirkan Soekarno dan PKI, jelasnya. Menurutnya, pemerintahan Soeharto menutup rapat semua pintu-pintu bagi kaum eksil untuk pulang ke Indonesia. Orang-orang Indonesia yang disekolahkan oleh Soekarno di negara-negara sosialis Eropa Timur dibuat tidak bisa pulang, agar tidak bisa membangun Indonesia yang dibayangkan Soekarno, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Justru yang dibolehkan masuk adalah lulusan-lulusan dari universitas-universitas di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai mafia Berkeley, paparnya.